Gak ingin malu, Trump pun tengah mengincar Selat Malaka agar bisa segera dikuasai secara penuh. Indonesia pun tidak tinggal diam, di mana TNI langsung meningkatkan tingkat kewaspadaan. Akankah gesekan tersebut berakhir dengan konflik perebutan Selat Malaka, atau justru berakhir dengan damai? Guys, situasi geopolitik saat ini makin tidak menentu. Ditambah teman-teman ini adanya operasi militer besar-besaran Amerika Serikat di Selat Malaka makin memperuncing perseteruan antara AS dan juga negara-negara sekutunya Iran. Ya teman-teman, Indonesia pun mau tidak mau terseret dalam pusaran konflik karena ya mereka bertempur di depan moncong hidung Indonesia, yaitu di Selat Malaka. Dan Indonesia pun teman-teman di sini rupa-rupanya sudah mengumpulkan kekuatan, menggait Malaysia dan Singapura untuk melawan diktator atau para penjajah yang mungkin saja akan menginvasi Nusantara. Ya teman-teman, di sini informasinya Indonesia sudah menyiapkan puluhan jet tempur hingga rudal untuk mengamankan Selat Malaka. Karena ini AS ngebet sekali teman-teman, ingin mengamankan Selat Malaka, bahkan teman-teman ingin Selat Malaka ini berada di bawah kendali Amerika. Wah kan itu sudah ngawur ya, bagaimana bisa halaman rumah kita dikuasai oleh orang yang mungkin kita tidak pernah ketemu dan tiba-tiba datang, ini punya saya ya. Kan Anda kalau lewat harus bayar. Wah, kayak gitulah perumpamaannya. Nah, teman-teman kita bakal tengok dulu ya, bagaimana cara Indonesia ini memimpin negara-negara ASEAN, Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain untuk menolak dominasi AS di Asia Tenggara. Mampukah Indonesia untuk melawan salah satu negara terbesar dengan kekuatan militer terkuat di dunia? Kita bakal simak informasi selengkapnya. Indonesia pun tidak tinggal diam, di mana TNI langsung meningkatkan tingkat kewaspadaan. Akankah gesekan tersebut berakhir dengan konflik perebutan Selat Malaka, atau justru berakhir dengan damai? Cetak Gol coba merangkum keberanian Indonesia melindungi Selat Malaka dari AS sebagai berikut. Indonesia berani mengecam kapal perang AS yang melintas di Selat Malaka. Eskalasi yang terjadi di dunia maritim agaknya mengalami pergeseran ke kawasan Asia Tenggara. Hal ini terjadi setelah Donald Trump berambisi untuk mengamankan wilayah Selat Malaka. Jalur yang merupakan urat nadi minyak global ini merupakan salah satu kawasan strategis yang ada di Asia Tenggara. Kekhawatiran ini disebabkan adanya pergerakan dari aktivitas militer asing di kawasan tersebut. Kapal Amerika baru-baru ini menunjukkan aktivitasnya di kawasan Selat Malaka, yaitu kapal amfibi USS Tripoli dan USS Miguel Kate. Wilayah itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu kawasan yang dikenal dengan hak lintas transit. Jika mengacu pada hukum internasional atau yang dikenal dengan perjanjian UNCLOS, wilayah itu termasuk ke dalam wilayah yang boleh dilewati demi kepentingan internasional. Namun kondisi ini berbeda jika melihat tensi dan pergerakan politik dunia baru-baru ini. Konflik dan ketegangan membuat konflik dapat terjadi kapan saja. Konteks ini tidak hanya terjadi pada negara di kawasan Timur Tengah, melainkan juga di wilayah Asia Tenggara. Melalui pengamatan yang dilakukan oleh TNI, aktivitas di kawasan Selat Malaka, terutama yang berkaitan dengan militer, perlu mendapatkan kecurigaan dan kewaspadaan. Berdasarkan yang disampaikan oleh Asisten Intelijen Panglima TNI, Majen Rio Firdianto, baru-baru ini mengumpulkan para intelijen untuk memperkuat diri menghadapi ancaman yang datang. Ancaman yang datang tersebut berpotensi berasal dari berbagai jenis ancaman, baik secara militer maupun non-militer. Jika melihat dari kacamata kepentingannya, Amerika sangat memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan stabilitas nasional. Meskipun dianggap wajar, namun banyak pihak menilai bahwa Indonesia harus curiga terhadap gelagat Amerika Serikat. Negara yang dikenal dengan kelihayan diplomasinya itu seringkali melakukan klaim secara sepihak. Apalagi Indonesia memiliki hubungan politik dan ekonomi yang erat, sehingga berpotensi mendapatkan aksi sepihak terhadap wilayah-wilayahnya.
Dorongan dan desakan muncul terhadap pemerintah Indonesia. Berbagai pihak menilai hal ini sangat beresiko mengancam kedaulatan Indonesia. Jika melihat geografisnya, wilayah Selat Malaka sendiri merupakan wilayah yang dibagi oleh 3 garis pantai, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketiga negara ini patuh terhadap Konvensi Hukum Laut PBB. Indonesia sendiri menguasai wilayah sisi selatan dan sebagian besar di sepanjang Sumatera. Sedangkan pada kasus Malaysia, negara ini menguasai sisi utara di sepanjang Semenanjung Malaya. Lalu khusus untuk Singapura, negara ini menguasai wilayah paling sempit yaitu ujung selatan selat. Jika melihat dari aspek pertahanan dan keamanan, ketiga negara ini memiliki sistem pertahanan dan keamanan bersama. Sistem tersebut dikenal dengan nama Malacca Strait Patrol atau disingkat MSP. Menurut laporan dari The Star pada April 2026, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan upaya komitmennya terhadap keamanan kawasan selat. Ketiga negara ini melakukan upaya patroli laut dan pertukaran informasi intelijen. Kehadiran kapal-kapal Amerika ini sendiri mendapatkan respon dari Indonesia dan Malaysia. Bagi Indonesia, Amerika hanya memiliki hak untuk melintas saja, sedangkan hak menguasai hanya dimiliki 3 negara ini. Respon serupa juga baru-baru ini dilontarkan oleh Menlu Malaysia. Menurutnya, kawasan tersebut harus tetap jadi zona damai dan bebas dari dominasi politik serta kekuatan besar. Keberanian Indonesia melindungi Selat Malaka dari ancaman asing. Berdasarkan laporan yang diberikan pada 21 April 2026, pejabat Iran yang berkaitan dengan bidang maritim sudah memberikan peringatan mengenai Selat Malaka ini. Menurutnya, Selat Malaka berpotensi mengalami nasib serupa dengan Selat Hormuz. Hal ini akan terjadi ketika ketegangan semakin menguat akibat Amerika Serikat. Peringatan ini muncul sebagai reaksi dari operasi militer AS yang meluas ke kawasan Indo-Pasifik. Iran juga menyampaikan bahwa hal ini merupakan reaksi berantai dari peristiwa yang terjadi di Selat Hormuz. Indonesia dan negara-negara di sekitar Selat Malaka harus mulai menyiapkan strategi dalam menghadapi operasi tersebut. Mereka harus mulai menyiapkan militernya masing-masing. Malaysia dan Singapura bukanlah negara yang bisa dipandang remeh. Negara-negara tersebut memiliki kemampuan untuk mengawasi kawasan Selat Malaka. Singapura diketahui memiliki 100 pesawat tempur canggih dan Malaysia memiliki sekitar 25 pesawat tempur aktif. Malaysia memang diketahui unggul dalam operasi-operasi pemantauan di langit Selat Malaka. Sedangkan pada aspek kelautan laut, Malaysia diketahui memiliki kurang lebih 97 kapal. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan untuk kegiatan patroli laut rutin di perairan yang luas. Pada kasus Singapura, negara ini mengoperasikan 7 unit kapal selam yang berfungsi mendeteksi adanya aktivitas bawah laut dan pengintaian. Jika mengacu ada operasi bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, mereka seringkali melakukan kerjasama dalam berbagai bidang pengamanan. Kerjasama yang dimaksud mulai dari operasi patroli laut dalam rangka memberantas perompak dan kejahatan laut lainnya. Selain itu, bersama dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia juga sering mengadakan operasi udara gabungan. Ketiga negara tersebut melakukan pengintaian dan memberikan visual real-time sepanjang selat. Selain itu, ketiga negara ini juga aktif dalam melakukan pertukaran intelijen, terutama di kawasan Selat Malaka. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi ancaman sebelum masuk ke jalur utama pelayaran. Pengawasan ketat yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini bukanlah tanpa alasan. Selat Malaka merupakan wilayah strategis baik dari segi politik maupun ekonomi. Jika wilayah ini dikuasai oleh negara asing, baik itu Amerika Serikat maupun negara-negara lainnya, maka berpotensi menyebabkan kerugian fatal bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kerugian pertama yang akan diterima tentu saja kehilangan kedaulatan wilayah di kawasan Selat Malaka. Selat Malaka sendiri merupakan kawasan yang diakui oleh perundingan UNCLOS tahun 1982.
Pelanggaran terhadap perundingan tersebut sama saja dengan memicu konflik diplomatik dan akan berakhir pada konflik militer bukan hanya di Asia Tenggara, melainkan negara-negara lain yang menggantungkan hidupnya dari selat tersebut. Kerugian lainnya yang akan diterima adalah adanya kelumpuhan ekonomi dan pendapatan negara. Selat Malaka memang merupakan jalur perdagangan tersebut di dunia. Jika Selat Malaka dikuasai oleh asing, maka potensi kerugian biaya logistik terhadap akses kapal akan membengkak. Pihak yang menguasai Selat Malaka akan dengan mudah memberlakukan tarif dan membatasi akses kapal. Tindakan-tindakan ini berpotensi menyebabkan terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok dan energi secara global. Pada bidang industri maritim, kehilangan akses Selat Malaka sama-sama membuat akses pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengalami kerugian massal. Pelabuhan Tanjung Priuk di Indonesia, Port Klang di Malaysia, dan Pelabuhan Singapura akan kehilangan hak untuk mengelola lalu lintas kapal, akan berujung pada penurunan pendapatan negara. Jika melihat dari aspek keamanan, penguasaan Selat Malaka membuat kawasan tersebut berpotensi menjadi medan peperangan. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura akan berpotensi terlibat dalam peperangan yang tidak diinginkan. Ketiga negara ini akan terjepit oleh persaingan dua kekuatan besar, misalnya seperti AS dan Tiongkok yang mengalami gesekan baru-baru ini. Pada aspek ketahanan energi, negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara timur jauh seperti Jepang, Korea, hingga Tiongkok berpotensi kehilangan pasokan minyak dari Timur Tengah. Hal inilah yang membuat posisi Selat Malaka sangat strategis untuk melumpuhkan saingan perpolitikan. Pemutusan terhadap Selat Malaka dapat menjadi alat pemerasan politik dan ancaman militer. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak ya bagaimana Indonesia berusaha untuk melawan dominasi Amerika Serikat di Selat Malaka, dan bahkan informasinya Indonesia juga sudah menolak permintaan AS untuk overflight ya, untuk bisa melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin. Itu udah ditolak ya oleh Pak Prabowo, dan juga Kemenhan sudah ditegaskan Indonesia menolak, Indonesia tak akan tunduk. Kita berteman tapi bukan berarti kami takut. Seperti itulah teman-teman. Jadi sudah sangat tepat kalau misalnya Indonesia sekarang sedang memperhitungkan kekuatan, mempersiapkan alutsista, bahkan mengajak Malaysia, Singapura ya untuk mengamankan Selat Malaka, karena ya kalau head to head melawan Amerika cukup sulit juga. Daripada kita perang, mending kita ya diplomasi dulu. Kita diplomasi dulu dengan para penjaga Selat Malaka, yaitu Malaysia dan juga Singapura. Kalau Singapura ya saya rasa tidak akan terlalu masalah kalau misalnya dikuasai oleh Amerika, karena ya Singapura itu ibarat Israel di tengah lautan orang-orang Melayu, teman-teman. Dan ya kalau misalnya ini Indonesia membiarkan Selat Malaka itu lepas, maka itu akan jadi catatan buruk, tinta hitam dalam sejarah Indonesia, bahwa Indonesia pernah tunduk, pernah bertekuk lutut di kaki Amerika, dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi, teman-teman. Semiskin-miskinnya kita, sesulit-sulitnya hidup kita, jangan sampai kita membiarkan tanah air kita diinjak-injak oleh bangsa lain. Mungkin itu informasi kita hari ini. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau misalnya kita perang saja dengan Amerika? Kalau misalnya ya Amerika ngebet ingin menguasai Selat Malaka, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita bakal diskusikan, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.